Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, Ya, ada yang baru bergabung banyak Ustadz. yang baru bergabung dan tidak tidur. Masya Allah, Islam tidak. nonton Islam Karena itu barang indah. siapa yang menggali ilmu, belajar ilmu akan lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Apalagi di pagi hari. Apalagi di pagi hari, apalagi di bulan suci Ramadan. Akan berlipat-lipat ganda pahalanya luar biasa kalau kita beribadah di bulan suci Ramadan. Karena Allah akan berikan kemuliaan yang luar biasa dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Tenang Ustadz, tenang. Nah, Alhamdulillah kita masih di Islam itu Indah spesial Ramadan. Masya Allah dengan bintang tamu kita ada Dimas Bek. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Silakan duduk. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Masih di Islam itu Indah. Masih dengan tema kita amalan yang tidak sampai ke langit. Sekarang saya mau tanya sama Habib Muhammad Syahab. Habib mohon izin Habib. Habib, kalau sholat kita masih suka bolong-bolong, Habib, itu bisa membuat... kita atau antum? Saya, Iya. saya. Kalau sholat saya masih bolong-bolong, Habib. Ajak-ajak saya. Iya, saya salah nyari teman lagi Ustaz. Alhamdulillah. Habib, kalau sholat saya masih bolong-bolong, itu akan membuat amalan kita tergantung gak sih, apalagi di bulan Ramadan ini, Habib. Mohon penjelasannya, Habib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin sayyidina Muhammadin. Nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd alhamdulillah. Teringat hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz Maulana ini hadis mengingatkan ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan ra'sul amri. Artinya pokok dalam segala hal itu adalah Islam. Tapi tiangnya, pondasinya as-salah. Yaitu sholat, menunaikan ibadah sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, apalagi di bulan Ramadan, orang yang meninggalkan sholat ada dua. Ada yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ada yang meninggalkan sholat dengan malas. Kalau orang mengatakan meninggalkan sholat dengan sengaja dihukumkan, dia katakan, di dalam Islam misalnya tidak ada sholat, saya tidak mau sholat, fagat kafar, artinya sudah keluar daripada ajaran Islam. Tapi kalau meninggalkan Islam, artinya malas, kayak kita tadi kayak Sony, bolong-bolong ya? Enggak, insya Allah. Ditambal. Artinya kalau meninggalkan sholat tapi dengan malas masih dikategorikan Islam tapi berdosa dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pertama kali yang dihisab sering kita dengar hadisnya, pertama kali manusia yang dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk akhirat Allah subhanahu wa ta'ala, pertama yang dihisab adalah sholat. Sholat adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah intinya Imam Ghazali, Bu, sholat gak tadi? Ibu-ibu enak, suka ada liburnya Ustaz. Di dalam puasa Imam Ghazali mengatakan ada puasa namanya Saumul Awam. Apa itu saumul awam? Puasanya orang awam. Apa dan siapa puasanya orang awam sifatnya? Orang awam itu taunya puasa cuma tidak makan dari azan subuh sampai Zuhur lewat, asar lewat. Ya betul.
Artinya orang awam itu taunya puasa tidak makan sama tidak minum, dia tidak membagi puasanya atau mengkategorikan puasanya tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan tergantung atau tidak, orang yang puasa tapi meninggalkan sholat, ada yang kata dua kategori, ada yang batal puasanya, ada yang batal pahala puasa. Jadi kalau orang yang ibadah puasanya tapi meninggalkan sholat, puasanya tidak batal. Tapi tidak punya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cuman nanti menghadap di dalam kitab Zubat, bayan syarah kitab Ghayatul Bayan itu di dalam kitab Zubat. Nanti manusia itu berbondong-bondong ibu-ibu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? Minta pahala sholat sama pahala puasanya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian ini semuanya dusta. Kenapa? Tidak ada pahala sholat kalian, tidak ada pahala puasa kalian. Kenapa? Puasanya tanpa sholat, ibadah sholatnya tanpa ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan puasa sholatnya bolong-bolong puasa, ditakutkan puasanya tidak bermakna. Karena tidak ada pahala sedikit pun ya Habib. Pahala. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Cuma nahan lapar sama haus saja. Jadi percuma dong ya kalau gitu ya. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Afwan. Jamaah. Berarti puasanya jalan terus, ibadahnya jalan terus, sholatnya juga harus ya. Masya Allah, sekarang saya mau kasih kesempatan untuk bintang tamu kita bertanya. Dimas, Ya, ada yang mau ditanyain gak sama guru-guru kita yang ada di sini? selalu ada dong. yang Selalu ada. ditanyain. Karena Dimas ini orangnya selalu banyak bertanya. Ya, Hal-hal yang baik, Ya, antusias terhadap sesuatu dia. insya Allah. Silakan Dimas. Saat di jalan. Iya, Iya. kalau kamu mau bertanya saat Lagi di di jalan. akhirat. Tapi dia kadang-kadang suka nyasar di jalan tanya sama saya. Iya, nyasar juga. Nyasar juga. Gak ada nomor. Jadi begini Ustadz, sebetulnya pertanyaannya seperti yang tadi saya ngomongin soal niat ya. Ustadz, kita ibadah itu kan sebetulnya kadang mulai dari kemauan, lalu keinginan, tapi kadang-kadang niatnya itu suka lupa. Gimana nih Tat kalau misalnya kita mau mengumpulkan niat itu kayaknya susah banget. Nah gimana? Oke, yang jawab Ustadz Maulana, mohon izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Kenapa banyak orang niatnya amburadul sampai susah untuk ibadah, sampai kategori malas untuk ibadah? Yang pertama karena banyaknya maksiat ataupun dosa. Sehingga hatinya tidak terbuka. Ketika orang berdosa, maka hatinya akan ditutupi oleh titik-titik hitam. Jadi kalau berdosa, titik, noda, titik, tik, tik, tik. Ngapain nyanyi bunyi hujan? Dosa, titik-titik dosa yang menghalangi daya, menghalangi segalanya. Yang kedua, disebabkan karena tidak paham tentang ibadah. Makanya tadi makasih banyak tadi sudah sampaikan bahwa ada orang sholatnya tapi tidak berpahala. Karena tidak paham dengan ibadahnya, sholatnya. Nah, tidak tahu ilmunya. Kemudian yang berikutnya, maaf tanpa menyinggung perasaan siapapun. Banyak orang yang ibadah, susah ibadahnya karena disebabkan tidak mengenal apanya pahala dari ibadah itu sendiri. Sebenarnya banyak kemuliaan. Sekiranya orang tahu pahalanya salat subuh, salat sunnah sebelum subuh, berebutan orang. Jadi harus tahu maknanya dulu ya Harus Ustadz. tahu maknanya. Makanya ilmu itu penting. Makanya nonton terus Islam Tindak. Nah, Dimas tepuk tangan dong. Habib mohon izin boleh ditambahin Habib. Baik, artinya yang dikatakan niat itu innamal a'mal biniat. Setiap sesuatu itu diawali dengan niat. Tapi memang niat itu harus dipaksakan Dimas. Harus dipaksakan. Mau tidak mau kita harus niat. Kenapa? Awal ibadah itu dimulai dengan niat. Niatnya bagus, insya Allah kedepannya bagus. Berarti niat dan mengetahui maknanya dulu ya. Iya. Masya Allah Kalau gimana nggak Dim? bingung niatnya kalau nggak tahu maknanya. Nah berarti ya Benar harusnya juga. niatnya dulu bener ya. Iya. Makanya kalau kata Ustadz Maulana benar. Nonton Islam itu indah. Iya. Sedikit lagi. Spesial Ramadan. Jadi Spesial Ramadan. niatnya itu disimpan di hati dan hati itu kan sifatnya bolak-balik, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Yang salah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Dimas makasih untuk pertanyaannya ya. Terima kasih. Jawab. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Cecep. Ustadz Cecep mohon izin Ustadz. Aduh, alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan. Jadi harus dipergunakan sebaik-baiknya ya Ustadz ya. Ustadz gini Ustadz, kalau sholat kita bolong-bolong lagi puasa Ramadan, percuma gak dapat pahala. Betul, betul. Kalau kita meninggalkan sifat dengki, dendam, sakit hati,
Itu gimana? Membuat amalan kita tergantung juga apa enggak Ustadz? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Oh Masya Allah, terima Karena kasih. kalau saya nggak sebut bagus marah. Oh, enggak dong. Silakan Ustadz. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabannya kencang mudah-mudahan cepat ke Mekah. Kemarin ada jemaah jawabannya kencang langsung ke Mekah. Karena sudah daftar. Bagaimanakah meninggalkan sifat dengki, dendam, sakit hati yang bisa membuat amalan kita tergantung? Pertama, pahami bahaya daripada dengki. Bahaya hasad. Iyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian dengan sifat hasad, karena hasad akan memakan kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Sholat kalian akan habis, puasa kalian akan habis, haji kalian pun akan luntur, hilang tak bersisa. Gara-gara kita memiliki sifat dengki. Senang dengan kesusahan orang, susah dengan kesenangan orang. Tetangga beli motor panas dingin, mobilnya baru diopname, rumahnya bertingkat meninggal dunia. Hati-hati dengan dengki ini. Bagaimana caranya? Sabar. Sabar adalah kunci. Ayo kita belajar dari pengrajin sandal. Lihat pengrajin sandal. Hasil karyanya diinjak-injak orang, dia tidak marah. Kenapa? Karena tahu kalau hasil karyanya mesti diinjak. Kita kalau dihina, kenapa kita emosi? Emang kita adalah makhluk yang lemah. Kita adalah manusia yang banyak dosa. Ketika ada orang yang merendahkan kita, sampean belum tahu, saya lebih rendah dari itu barangkali nilainya. Makanya jangan sampai punya sifat iri, jangan sampai punya sifat dengki, jangan sampai ada sakit hati. Suami istri kadang-kadang bertengkar, kalau dalam hal yang wajar, pantas, biasa, nggak apa-apa. Lebih baik bertengkar suami istri daripada rukun sendirian. Ini nyinggung siapa ini? Ustadz Kafi kenapa Ustadz Kafi? Aku yang disinggung tuh, aku kan sendiri sekarang, ya Allah. Makanya sabar adalah kunci. Semua adalah ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Tuh pas rojiunnya kenceng. Karena sudah hafal. Yang jelas sadari ini adalah ujian. Sifat dengki kita akan sadar. Ikhlaskan diri. Jadilah istri yang cerdas, Bu. Jadilah suami yang cerdas, Pak. Begitu suami pulang, ketok pintu, jangan dulu dibuka. Kunci kalau perlu, Bu. Karena ibu lihat dulu cermin, tampil tercantik untuk suami. Kalau ibu, begitu suami duduk, kasih apa yang dia suka. Minuman apa yang dia suka. Begitu dikasih minuman yang sangat disukai, dan ibu berikan minuman itu, pahala luar biasa berlipat ganda akan diberikan. Mau apa, Pak? Saya mau panggil Ustadz. Saya mau ngasih tahu. Oh iya, iya. Udah tahu kan maksudnya? Udah tahu. Masya Allah. Jazakallah Ustadz Cecep. Jamaah. Yeay. Mau lanjut lagi tausiahnya? Oh kok gak semangat mau lanjut lagi tausiahnya? Tapi nanti. Jadi jamaah yang ada di rumah disiapin ya Al-Qur'annya. Nanti kita akan masuk ke segmen Yuk Baca Al-Qur'an bersama Ustadz Kafi. Ada di surat Al-A'raf ayat 88. Nah kalau yang mau dengerin tausiahnya nanti akan ada tausiah dari Ustadz Maulana dan juga Ustadz Cecep. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.